Mari kita terus menerus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah musibah yang saat ini tentunya tidak ada perilaku yang bijak kecuali kita senantiasa ya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dicegahnya, dan termasuk juga ya berhati-hati ya dan mengikuti aturan perintah dari pemerintah dalam rangka memutus mata rantai ya virus corona yang saat ini melanda hampir seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, Iwan yang berbahagia, saat ini memang banyak sekali ya pembicaraan tentang virus corona, bahkan yang lebih istilahnya itu dahsyat lagi, ada sebagian orang yang melakukan perdebatan bahkan pertentangan kaitan relasi antara agama dan penyakit. Ya dianggapnya ya penyakit itu ya merupakan bagian dari problem kehidupan faktual yang sangat empiris, saintifik ya bahkan ilmiah, dan agama dianggapnya suatu wilayah yang irasional. Bahkan ada sebagian orang yang tidak bijak ataupun kurang bijak yang menanggapi berbagai macam problema ini dengan sudut pandang yang tidak holistik, tidak menyeluruh, dilihatnya hanya sedikit-sedikit. Nah, ini tentunya berbahaya sekali ya. Justru agama ini untuk mengatur manusia agar hidupnya tidak kacau. Jadi tak kalah justru paham-paham agama yang mempertentangkan bahkan menganggap sesuatu yang real ini tidak ada, itu pun tidak bijak. Nah, sebaliknya orang yang hanya menekankan yang bersifat materi saja ya, yang terlihat aja ya, dengan tidak memperhatikan unsur agama, itu pun salah. Ya, salah. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah dari unsur jasmani dan rohani. Para ulama dulu ya banyak sekali ahli-ahli ya ulama ya ahli kesehatan. Ya, ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita tidak akan lepas dari Ibnu Sina dan beberapa tokoh-tokoh dunia lainnya zaman dulu. Beliau seorang ulama, beliau pun seorang ahli kesehatan, dokter. Nah, sebetulnya tidak ada pertentangan. Kita ini justru hidup di muka bumi sebagai manusia yang terdiri dari unsur jasmani rohani. Antara jasmani rohani ini satu kesatuan. Nah, tinggal bagaimana memposisikannya itu dengan sebaik mungkin. Jasad ini memerlukan makanan. Mengapa? Karena manusia kalau tidak makan akan mati juga, termasuk makanan dan minuman ini. Nah, zat-zat yang dimakan dan diminum ini akan menjadi ya daging yang akan memberikan kekuatan ke dalam jasad ini, fisik ini. Maka dalam agama itu ketika kita makan harus makanan yang halalan thayyiban. Mengapa? Karena halalan thayyiban inilah yang akan memberikan nutrisi, protein, ya kesehatan jasad fisik ini dengan sebaik-baiknya. Tak kala manusia tidak mau menjaga makanan, maka ada kemungkinan kena penyakit dan sakit. Bahkan ya hampir lebih dari 70% penyakit yang ada di dalam fisik jasad ini ya diantaranya penyebab utamanya itu adalah makanan yang dimakan oleh manusia itu sendiri. Ketika manusia tidak mau makan makanan yang halal thayyiban, maka siap-siaplah akan mendapati jasadnya, fisiknya sakit. Ya. Maka ya
menurut kesehatan kita harus memakan makanan yang berprotein, bervitamin, bahkan bersih dan menyehatkan, ya, higienis dan sebagainya. Dalam agama pun sudah jelas, ya, ditentukan bahwa orang yang beriman, seorang muslim yang beriman harus makan yang halalan thayyibah. Di sini antara ilmu pengetahuan dan agama tidak ada pertentangan, bahwa kita harus memakan makanan yang baik. Makanan yang baik yang disebut dengan thayyiban di sini diantaranya yang mengandung, ya, unsur protein, vitamin dan berbagai macam zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh sesuai dengan aturan kesehatan. Begitu, ya. Nah, selain berunsur jasmani, kita pun memiliki unsur rohaninya. Bahkan dalam ilmu psikologi itu sudah dikembangkan, ternyata, ya, di dalam diri ini ada yang disebut dengan perasaan, pikiran dan perasaan. Kita memiliki akal dan juga memiliki kalbu. Maka kita bisa berpikir dan kita bisa merasa. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu dengan perasaan yang tidak baik, dalam keadaan stres, ya, panik dan sebagainya, maka ada kemungkinan perasaan panik, stres yang ada di dalam diri ini akan mempengaruhi juga kesehatan fisik. Nah, selain menjaga makanan, jangan lupa kita pun harus senantiasa bahagia, jangan sampai stres, tenang, nyaman. Maka ketika menghadapi berbagai macam problema, yang pertama jangan panik dulu. Kenapa? Karena sifat panik ini ketika kita menghadapi sesuatu dengan panik akan memunculkan berbagai macam penyebab yang lainnya termasuk stres dan sebagainya, sehingga justru ini yang akan mengurangi kesehatan fisik kita termasuk daya imun kita ini, ya. Maka dianjurkan dalam agama juga bahwa kita itu harus tenang, nyaman, ya, harus bahagia bahkan dalam agama itu. Nah, karena manusia bersifat rohani, rohani kita pun harus dijaga. Bagaimana menjaga rohani kita? Gak bisa dengan makanan yang kita makan. Kenapa? Karena makanan itu yang masuk itu untuk jasad kita. Rohani kita untuk apa? Bagaimana makannya? Dengan agama. Dalam agama sudah diatur. Di antara nutrisi rohani kita ini, kita harus nantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah beriman harus beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu merupakan ciri bahwasanya kita benar-benar beriman, mentaati segala perintah Allah, menjauhi apa yang dicegahnya. Maka siapapun yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah, pasti rohaninya tidak akan tenang, tidak nyaman. Ketika terjadi berbagai macam musibah, takut, ya, serba ketakutan, takut ini, bahkan takut mati, panik dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak punya pendirian, tidak punya pegangan di dalam hidup. Bahwasanya dari apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk berbagai macam penyakit, virus dan sebagainya, itu tidak akan lepas dari kekuasaan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menenangkan rohani kita. Jadi jelas dan tidak akan bertentangan, ya. Nah, maka ketika terjadi sesuatu yang seperti saat ini, musibah, ya, corona dan sebagainya, bagaimana cara kita melaksanakan ibadah? Ibadah tetap ibadah. Cuma bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah itu, ya, diri kita tenang, nyaman, dan orang lain pun tenang, nyaman. Bahkan tidak menjadikan orang lain tersinggung, menyakiti dan sebagainya. Bahkan ketika kita berjamaah pun yang berbahagia dalam agama sudah diatur. Ketika kita berjamaah itu kan wajib, ya. Nah, kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, tetapi mohon maaf, badan kita misalkan bau habis makan petai, atau kan makan petainya itu akhirnya jadi makruh, bahkan bisa menjadikan haram. Kenapa? Karena mengganggu, ya. Ketika badan kita bau, ya, ikut berjamaah, bagaimana reaksi kawan kita yang sebelahnya?
dan itu tidak dibenarkan dalam agama gitu. Maka disunatkan oleh baginda Rasul itu sebelum berjamaah itu, ya bahkan harus pakai minyak wangi dan sebagainya. Supaya apa? Ya kitanya nyaman, tenang, dan orang-orang yang di sekeliling kita gitu ya ketika beribadahnya itu nyaman. Mengapa? Tidak bau. Itu baru bau saja dimakruhkan, ya. Bahkan menjadikan haram kalau mengganggu orang lain, apalagi hewan yang berbahagia. Kalau kita berjamaah itu kita membawa penyakit, ya jelas haramnya, bukan makruh lagi itu mah. Kenapa? Karena akan ya memberikan rasa sakit kepada orang lain, bahkan kita menjadi agen penyakit kepada orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka aturan ataupun termasuk sekarang ya larangan dari pemerintah agar menjaga fisik ya supaya berjauhan, tidak berdekatan, ya social distancing ataupun fisik distancing ini dalam rangka upaya memutus mata rantai ya virus corona ini. Kenapa? Karena virus ini tidak bisa hidup dan tidak bisa berkembang kecuali di dalam sel yang memang punya daya imun, sel yang hidup. Harus ada wasilah ataupun perantara yang menjadikan dia hidup. Nah, diantaranya manusia itu. Nah, ketika kita berdekatan ada kemungkinan kita tersakiti. Ya, walaupun kita misalkan tidak istilahnya sakit, ketika kita membawa penyakit, maka orang yang sekitar kita yang kurang daya imunnya saat itu akan terjadi sakit. Nah, di sini maka ketika dianjurkan lebih baik misalkan sholat di rumah itu benar, tidak bertentangan dengan agama. Ya, justru kalau kita misalkan nekat, bukan tawakal kepada Allah. Ya, qada dan qadar kepada Allah. Ya, para sahabat pernah dikatakan, ketika Anda mengembara misalkan kambing, ya, di sebelahnya ada ya padang rumputan yang bagus, yang hijau, yang subur, di sebelahnya lagi ada padang rumput tetapi rumputnya sudah mati. Mana yang Anda pilih? Tentu akan memilih padang rumput yang hijau yang subur. Nah, ini dari qada Allah, dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Begitu ya. Kan kita nggak mau mungkin memilihnya yang tidak baik. Nah, yang dikatakan ikhtiar itu artinya kan memilih. Nah, memilih itu tentunya harus memilih yang baik. Nah, ketika kita misalkan sholat berjamaah itu memang wajib ya, dan memang itu padilahnya 27 derajat. Nah, tetapi satu sisi lagi ketika kalau misalkan pergi ke masjid itu berbahaya, bukan berarti meninggalkan berjamaahnya. Kita bisa berjamaah di mana? Di rumah. Begitu ya, di rumah. Ya, jadi fadilah keutamanya tetap ada. Insya Allah tidak akan ini. Nah, termasuk sholat Jumat juga yang menjadi kemarin. Nah, itu kan bisa dilihat secara kasat mata juga. Nah, Anda tinggalnya di wilayah yang bagaimana? Kalau memang wilayahnya zona merah yang lebih banyak madaratnya, ya nggak usah. Ya, bukan berarti kita meninggalkan sholat, tidak. Nah, para ulama sudah memberikan fatwa bisa diganti dalam keadaan darurat itu adalah sholat zuhur, tidak meninggalkan sholatnya, begitu ya. Nah, kecuali kalau memang ya, di daerah yang memang memungkinkan ya, saat itu kita tidak termasuk zona merah dan setiap orang memang mampu menjaga dengan baik situasi kondisinya, ya itu mah silahkan ya, bahkan dianjurkan untuk melaksanakan itu. Nah, yang jadi masalah itu justru
ya, yang nggak mau sholat Jumat dan tidak mau sholat duhur. Nah, ini yang berbahaya. Berarti itu hanya jadi alasan saja. Kadang-kadang misalkan yang gebal-gebal berjamaah ketika dalam keadaan aman, dia tidak pernah berjamaah. Ya, ketika dalam keadaan darurat dia rasanya asa pang berjamaahnya. Nah, ini yang nggak benar. Nah, jadi tidak ada pertentangan iman yang berbahagia. Agama, ya, dengan ilmu pengetahuan agama dengan negara itu satu kesatuan yang kokoh. Kita tidak bisa hidup nyaman bahkan beribadah dengan tenang kalau negara kita dalam situasi kondisi yang tidak nyaman, tidak damai, tidak tenang. Maka menjaga situasi kondisi negara itu supaya tetap aman, damai, terlepas dari berbagai macam penyakit, bala dan sebagainya, itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Bahkan menjadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, kita hidup di negara yang gemah ripah Allah jinawi, Indonesia yang begitu kita cintai ini. Tanda syukur kita harus menjaganya dengan baik. Nah, gimana itu, tapi tetap aja itu misalkan ya ada alasan pemimpinnya ya banyak pejabatnya korup dan sebagainya, rakyat yang menderita. Nah, itu kan bukan istilahnya seluruh pejabat, itu hanya oknum-oknumnya saja. Tetap saja itu mah bukan. Pada intinya kan negara menjaga, ada aturannya. Siapapun termasuk para pemimpin kita sejak dari presiden sampai RT itu menginginkan yang terbaik. Ya, kalau orang itu benar-benar beriman dan mau melakukan kebaikan. Orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan saja yang tidak akan merugi. Nah, satu sisi lagi karena manusia memang semakin tinggi jabatannya semakin banyak fitnahnya, cobaannya. Nah, orang-orang yang korupsi itu kan diantaranya itu karena memang ada kesempatan untuk korupsi, menjadi pejabat. Nah, kita pun kan kalau jadi pejabat, walau alam apakah kita kuat tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Maka kembali lagi kepada pribadi-pribadinya. Mereka itulah oknum-oknumnya. Apakah ketika mereka melakukan perbuatan jahat, keji, dan mungkar kita ikut-ikutan? Nggak usah. Nah, kalau kita mampu mencegahnya, jagalah oleh kita. Nah, kalau tidak mampu mencegahnya, apa boleh buat? Kita berdoa, kita masih diwajibkan dalam agama itu mendoakan supaya mereka itu tobat. Ya, bahkan kita mendoakan para pemimpin kita, ya Allah, mudah-mudahan para pemimpin itu diberikan hidayah taufik supaya membawa kita kepada jalan yang benar. Dalam agama itu begitu. Kita nggak boleh mendoakan yang jelek. Ya, justru kita harus mendoakan yang baik. Ketika terjadi berbagai macam musibah, korupsi dan sebagainya, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan hidayah taufik supaya mereka mampu membawa kita semuanya ke jalan yang diridhoi oleh-Mu, ya Allah. Ini sikap bijak orang yang beriman itu demikian. Nggak bisa ya kita menghukum orang lain, wah kafir, wah dia pasti masuk neraka dan sebagainya, nggak bisa. Walau alam kan, justru misalkan seorang koruptor itu misalkan sebelum meninggalnya itu justru mereka tobat, apakah diampuni? Ya jelas kan, sebelum ya pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal datang, selama itu pula lah pintu tobat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya beberapa detik sebelum meninggal. Nah, kita tidak tahu nasib mereka dan hanya Allah lah yang tahu. Nah, disinilah pentingnya. Maka semakin kita itu benar-benar melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya, kita akan semakin bijak. Ya. Tidak usah dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Bahkan ketika terjadi berbagai macam kemungkaran, musibah dan sebagainya, kita hanya meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, kecuali Engkau yang kami minta ridho-Mu, ya Allah. Kami semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa zalim. Mengapa
Aku belum mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang sekeliling kita. Mengapa kita belum mampu memberikan, membawa, mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menyembahmu, beribadah kepadamu. Ini harusnya begini. Ya. Ketika terjadi berbagai macam musibah, balik lagi kepada kita sih semuanya, muhasabah diri. Mengapa terjadi musibah? Mungkin selama ini kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun tidak mampu menerangi, ya, memberikan petunjuk, nasihat kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri. Maka semakin orang itu melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya, semakin bijaklah, bahkan dia menjadi orang-orang yang mampu memberikan cahaya, mampu memberikan pencerahan dimanapun dalam situasi kondisi apapun. Mereka lah orang-orang yang benar-benar cager bager, logor dinalian jarum terserak di buana. Walaupun dalam lubang jarum sekalipun mereka mampu hidup menyesuaikan diri. Kenapa? Karena mereka itu sudah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan-ucapannya pun begitu bijaknya. Tidak pernah ada orang yang tersakiti. Ya. Gitu. Perilakunya begitu baik. Sehingga bahkan memberikan berbagai macam manfaat kehidupannya. Bahkan doa-doanya pun makbul. Masih banyak insya Allah di Indonesia para ulama, ya, yang benar-benar menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah. Cobalah kita lihat bagaimana fatwanya, bagaimana perilaku tindak tanduknya. Mereka itu adalah orang soleh. Insya Allah selama ada mereka kita tidak usah gentar, ya. Ya, kenapa mereka senantiasa memberikan dan membagi cahaya-cahaya Allah ke hadapan kita semuanya. Tinggal bagaimana sikap kita, ya, bagaimana supaya kita sendiri mampu hidup dengan sebaik-baiknya, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.